Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Jadi kita akan bahas satu persatu penyusun lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Tapi jangan ekornya saja ya. Intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah. Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, dengan kumpulan rusa dan juga macam-macam deh, intinya kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon. Dapat juga dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik. Dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang itu adanya isinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dengan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai misalnya. Nah, yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer itu komunitas-komunitas di bumi yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu akan membentuk di mana di dalamnya itu berisi adalah ekosistem-ekosistem. Akuarium adalah salah satu ekosistem yang berukuran kecil, sedangkan hutan dan lautan itu merupakan ekosistem yang berukuran besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi ini itu akan membentuk sebuah biosfer. Jadi kalian perlu pahami ada individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, dan biosfer. Dunia ini kejam, namun lebih kejam kalau kita melihat interaksi pola makan dan dimakan di alam liar. Kadang ada hewan predator yang dengan sadisnya memakan hewan lain. Sahabat, apakah mereka semua itu jahat? Atau memang harus seperti itu? Mungkin itu memang hukum rimba atau perannya memang demikian. Makin penasaran? Yuk simak video berikut ini. Dalam video ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini, tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat
Apa itu simbiosis? Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti satu untung, satu untung. Tapi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa saja. Jadi satu untung, satu biasa saja. Nah, berbeda dengan simbiosis parasitisme. Di sini adalah hanya menguntungkan satu pihak saja. Satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Kita lanjut ya. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada hubungan antara biotik dan biotik, itu ada simbiosis. Nah, ini kita akan bahas antara biotik dan abiotik. Komponen abiotik berpengaruh dalam menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Perubahan jumlah populasi tumbuhan, ada jumlah yang herbivora akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi, keseimbangan alam itu akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan seimbang. Makanya, selain simbiosis ada juga yang namanya predasi dan kompetisi. Jadi, kalau predasi itu adalah hubungan timbal balik makan dan dimakan. Jadi itu tidak jahat sahabat, tapi memang perannya seperti itu untuk menjaga keseimbangan. Itu adalah predasi. Ada juga kompetisi, yaitu antara 2 pemangsa ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hubungan timbal baliknya. Ada simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita akan bahas nih, apa itu rantai makanan. Nah, coba perhatikan rantai makanan berikut. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus yang disebut rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika suatu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen jenis kedua dan seterusnya, hingga nantinya ada pemakan terakhir yaitu konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antaranya rantai makanan tersebut terdapat pengurai, karena pada akhirnya semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Ketika rantai makanan ini bergabung satu dengan yang lainnya akan membentuk jaring-jaring makanan. Di alam ini produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen saja, tapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan dari satu jenis konsumen kedua dan seterusnya, sehingga terdapat banyak sekali rantai makanan, dan ketika rantai makanan ini bergabung dia akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, ada model lain selain jaring-jaring makanan, ada yang disebut dengan piramida makanan. Apakah sahabat dapat memprediksi apakah yang akan terjadi apabila salah satu organisme tidak tersedia di alam? Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen pasti lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1, jumlah konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Jadi sehingga bentuknya adalah berbentuk piramida. Produsen ada di paling bawah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Nah, sebenarnya proses interaksi abiotik dan biotik di dalam ekosistem itu adalah menjaga keseimbangan. Jadi, ada yang namanya predasi, kompetisi, dan juga simbiosis. Jadi bukan jahat atau tidak ya. Jadi itu adalah proses rantai makanan yang di dalamnya ada simbiosis, ada predasi, dan kompetisi. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih.